Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Kholiljah Tanjung dengan NIM 2022000996. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data disimpan. Beberapa pakar komputer atau terutama dari Inggris menggunakan istilah store atau storage untuk memori. Meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjuk ke penyimpanan disket, tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada komputer-komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Perlu dijelaskan sebelumnya, perbedaan keduanya yang sebenarnya fungsinya sama untuk penyimpanan program maupun data. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sebenarnya, terdapat beberapa macam memori internal, yaitu register yang terdapat di dalam prosesor, cache memori, dan memori utama berada di luar prosesor. Sedangkan memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti atau I/O, seperti disket dan hard disk. Selanjutnya, masuklah judul yang baru, yaitu operasi sel memori. Elemen dasar memori adalah sel memori, walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik. Seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi-stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Yang kedua, sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi atau sedikitnya satu kali. Yang ketiga, sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Selanjutnya, karakteristik sistem memori. Memori dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu register, memori internal, dan memori eksternal. Register berada di dalam chip prosesor. Memori ini diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Memori internal adalah memori yang berada di luar chip prosesor namun mengaksesnya langsung oleh prosesor. Memori internal dibedakan menjadi memori utama dan cache memori. Memori eksternal dapat diakses oleh prosesor melalui piranti. Memori ini dapat berupa disk maupun pita. Keandalan memori. Bagi produsen, selalu mencari harga produksi paling murah tanpa mengorbankan kualitasnya untuk memiliki daya saing di pasaran. Hubungan harga, kapasitas, dan waktu akses adalah: yang pertama, semakin kecil waktu akses, semakin besar harga per bitnya. Yang kedua, semakin besar kapasitasnya, semakin kecil harga per bitnya. Yang ketiga, semakin besar kapasitas, semakin besar waktu aksesnya. Seperti terlihat, semakin menurunnya hierarki, maka hal berikut akan terjadi. Yang pertama, penurunan harga atau bit. Yang kedua, peningkatan kapasitas. Yang ketiga, peningkatan waktu akses. Yang keempat, penurunan frekuensi akses memori oleh CPU. Istilah yang tepat dipertahankan hingga saat ini.
Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Saya sudahi dengan wafat walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.